Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa dengan saya Ade Rusman. Tutorial saya yang akan bagikan yaitu mengenai domba. Domba itu dibagi beberapa jenis. Yang saya miliki sekarang ada domba Garut dan ada domba jenis kacang, bukan jenis kibas ya, itu jenis kacang. Saya berbagi pengalaman untuk para saudara-saudara, teman-teman peternak, pemula, atau yang ingin mau mulai beternak. Beternak sebaiknya kita perlu spekulasi atau kaji ulang, jangan sampai kita gagal atau merugi. Sebenarnya beternak tidak perlu harus banyak-banyak. Ya mungkin bagi pemodal yang besar harus banyak, tapi bagi yang modalnya minus lebih baik sedikit aja dulu untuk mengetahui atau menganalisis, sudah memahami dombanya itu seperti apa. Terkadang domba ada yang susah makan, ada yang inginnya itu dan inginnya seperti itu, dan kita juga tidak tahu. Dan penyakit yang ada dalam domba juga kita tidak tahu. Jadi kita harus jeli. Supaya apa? Supaya mengetahui kondisi domba. Atau udus gembel. Udus gembel ini sebenarnya makannya tuh rakus. Apa aja dia pasti dimakan. Yang penting banyak, lebih dari sekian ekor, apa aja pasti dimakan. Nah, terus bagaimana ciri-ciri mengenal domba sehat atau sakitnya? Kita lihat dari segi pertumbuhannya. Kalau domba sakit umur sekian bulan, dia tetap akan selalu kecil. Matanya akan sesering kali berair, ada yang makannya banyak, dombanya nggak gemuk-gemuk, macam-macam lah. Nanti kita akan langsung ke TKP-nya. Oke? Oke, kita langsung ke TKP dan kita lihat ini macam-macam domba, dari mulai domba Garut betina yang ada tanduknya sampai domba jantan. Ini jenisnya domba lokal ya. Berhati-hatilah dalam membeli domba karena Anda kan merugi. Oke, kita langsung review ke tempat kandang domba. Kandang domba sebaiknya bikinnya harus tinggi, paling tidak tanah dengan tempat alas kandangnya itu minimal harus 1 meter. Kenapa harus 1 meter? Karena pada saat kita membersihkan domba itu mudah. Jangan yang seperti ini, lihat, terlalu rendah, agak susah untuk membersihkannya. Tapi kalau yang seperti ini, lihat, tingginya sekitar
1 meter lebih lah, membersihkannya dengan mudah. Terus baunya juga tidak naik ke atas ke tempat ke dombanya, dia nggak terlalu bau. Terus untuk lantainya kita harus jeli, supaya apa? Supaya domba tidak sering kakinya itu terjepit. Contohnya seperti ini. Ini alas domba yang kurang maksimal dan tempat makannya kenapa berbeda. Ini seperti ini rendah dan ini tempat makannya tinggi. Oke, kita jelasin ya, kenapa yang satu rendah, yang satu tinggi. Tadinya yang satu sama-sama tinggi, cuma ada kendala, sobat. Kendalanya itu betina yang hamil itu broyogen. Nah, broyogen ini penyakit dombanya kecil, tempat makannya tinggi. Kalau bahasa orang Jawanya sih dobolen. Nah, broyogen ini dobolnya itu keluar dari vagina si betina. Itu keluar besar pada saat hamil. Nah, makanya untuk mencegah teman-teman, tempat makan usahakan jangan terlalu tinggi. Standar, istilahnya standar, ukur dari berapa tinggi domba yang kita akan beli. Jangan terlalu tinggi, kecuali domba jantan. Kenapa? Setidaknya dia tidak hamil. Oke. Terus masalah penyekatan juga kita harus tahu berapa ukuran dombanya. Kalau domba yang besar ya kita sekatannya juga harus yang besar. Oke, sekarang saya kasih tahu juga kenapa dombanya saya taruh di bawah semua. Untuk mengurangi kegagalan kehamilan. Saya pernah beli kepada seseorang di Facebook, dia bilangnya hamil. Oke, saya tidak menyalahkan dia. Kenapa? Yang namanya musibah bukan terjadi kepada siapapun, itu bisa terjadi pada saya. Akan saya kasih contohnya. Domba beli dari bulan 12 sampai saat ini domba belum melahirkan. Dan contoh yang paling pertama yaitu domba yang bertanduk tapi anaknya hasil silangan, tapi domba saya jantannya, lihat tuh yang sedang pada tidur. Itu domba anakan betinanya silangan dari betinanya Garut, bertanduk, berat badannya oke lah, masuk kategori kelas. Anaknya lihat ada kupingnya. Berarti jelas-jelas pada saat beli dia bilang hamil atau bunting. Ternyata nggak tahu kenapa pas nyampe di sini lahirnya itu baru awal Agustus, sedangkan domba lahirnya itu usia kandungannya itu maksimal itu 6 bulan lebih lah, lebih berapa, tapi yang jelas 6 bulan umumnya itu. Nah, sekarang saya kasih tahu lagi, domba yang saat ini saya beli dari bilangnya mulai hamil 2 bulan sampai saat ini belum melahirkan, saya kasih tahu contohnya. Nih, makanya hati-hati sobat dalam membeli domba. Lihat, tuh. Ya kan? Masih belum turun, susunya juga, vaginanya juga belum menunjukkan tanda-tanda ke mau melahirkan, belum. Berarti kawinnya itu bukan di tempatnya dia, tapi di tempatnya saya, baru dia kawin. Makanya pada saat membeli domba berhati-hatilah. Apalagi belinya di pasar. Di pasar itu ada 2 jenis orang menjual, satu karena butuh uang, kedua karena dombanya jelek. Oke, jangan lupa subscribe, like, komen channel saya Pitik Cilik Pisan atau Ade Rusman. Subscribe, like, komen. Apabila yang ingin perlu ditanyakan, tanyakan saja. Ya kan, tanyakan saja untuk mengenai domba-domba yang mungkin pemula-pemula yang belum tahu. Saya alhamdulillah mengurus domba sudah 3 tahun. Domba yang meninggal sekitar ada 4 gara-gara ketipu.
Ada di YouTuber, dia bilang domba kasih minumnya pada saat hidungnya turun air, hidungnya itu dikasih minyak kayu putih. Lebih baik jangan, tewas domba saya. Terus yang kedua, tewasnya lagi pada saat domba saya itu cacingan. Mungkin karena dosisnya banyak, kasih obat cacingnya, akhirnya dombanya meninggal. Terus saya juga pernah beli domba saya kurang nutrisi, dan kata teman saya nggak usah, katanya yang penting betingnya dikasih makan. Oke, pada saat Anda menerima saran siapapun, lebih baik dikaji ulang dulu, dipikir-pikir ini benar atau tidak, kontennya bagus atau tidak. Apabila kalian merasa konten saya ini bagus, jangan lupa like, subscribe, komen channel Ade Rusman dan pitik cilik pisan. Lihat guys, dombanya bener-bener gede tuh. Lihat, ini yang domba Garut yang anaknya blasteran. Ini yang domba darah katanya ambil, tapi sampai saat ini teteknya aja belum turun. Itu domba jantan saya. Kenapa saya turunin ke sini semua? Itu supaya mencegah jangan sampai ada yang nggak hamil, biar hamil semua. Kalau saya masukin ke kandang koloni ini, kakinya mereka itu kasihan, pada kejepit, banyak terjadi cedera. Pernah saya mengalami domba saya kakinya kejepit, jantan, hampir sudah kelihatan tulangnya dan sudah mengelupas kulitnya sekitar 5 cm, lebar sekitar 2 cm. Cara penanganannya kita kasih alkohol, ya kan? Pertamanya kita kasih alkohol, setelah kita siram kasih alkohol, kita langsung pakai plester. Setelah kita pakai plester semua rapat, harus rapat. Setelah pakai plester rapat, kita bungkus pakai plastik. Kenapa? Supaya tidak ada lalat yang mau hinggap di situ. Oke. Itu juga ada jenis domba Garut kecil. Itu orang belinya, orang jualnya itu bilangnya dombanya itu usia masih muda, tapi ternyata dombanya sudah tua, usianya sudah 1 tahun lebih, dan perkembangannya juga sangat kurang bagus lah. Dan ini domba saya Garut, tapi anaknya bukan Garut, silangan kuping teras sengaja. Sebenarnya saya lebih tertarik anakan satu ya. Kenapa? Karena pada saat anakan satu, domba itu akan lebih sehat, susu dari indukannya itu lebih banyak. Lah, untuk mengetahui susunya domba itu banyak atau tidak pada saat melahirkan, itu kita coba pencet susunya, kita tarik sedikit-sedikit. Kalau keluarnya banyak, berarti itu maksimal, bagus untuk pertumbuhan si kecilnya, untuk cempenya. Tapi pada saat susu induknya kita pencet nggak keluar sampai lebih dari 3 jam, kita harus beli susu. Kenapa? Untuk mengurangi kematian pada cempe. Oke, sekian, terima kasih. Jangan lupa subscribe channel saya Ade Rusman dengan pitik cilik pisan untuk mendukung channel saya ini. Subscribe sangat berharga bagi saya untuk kemajuan channel saya ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di tutorial berikutnya.